Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan materi lanjutan di kelas teori pembangunan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan. Ini adalah pertemuan ke-11 pada kelas teori pembangunan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi yang akan kira-kira menjawab beberapa pertanyaan sebagaimana ditampilkan di layar. Yang pertama, apa itu hak asasi manusia dan kenapa mereka penting bagi pembangunan? Yang kedua, bagaimana dengan pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia atau human rights approach, kita bisa berkontribusi pada agenda pembangunan. Apa saja pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk menggunakan pendekatan ini? Yang ketiga, bagaimana aktor-aktor dari pembangunan itu bisa melakukan hal yang berbeda dengan mengadaptasi dan mendefinisikan ulang pembangunan, tentu dengan menggunakan perspektif human rights approach. Sedangkan yang terakhir, saya akan memberikan sebuah rekomendasi terkait bagaimana pembangunan agenda pembangunan ke depan telah mendapatkan aspek-aspek dari human rights approach. Oke, pertama-tama latar belakang. Sebelumnya mungkin sudah pernah dibahas bahwa pembangunan itu bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi. Walaupun pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam pembangunan, tetapi tujuan pembangunan bukanlah mengenai ekonomi saja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi saja itu juga masih menimbulkan masalah-masalah yang baru. Contohnya misalkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti dengan distribusi ekonomi yang sesuai, terutama distribusi ekonomi yang menjangkau masyarakat-masyarakat marginal atau masyarakat miskin. Kesenjangan saat ini juga masih menjadi salah satu masalah yang pelik di dalam agenda pembangunan. Pada tahun 1946, PBB setelah Perang Dunia II itu mendeklarasikan human rights, the Universal Declaration of Human Rights, atau deklarasi universal terkait hak asasi manusia. Sedangkan pada tahun 1996, PBB kembali mendeklarasikan hak untuk terlibat dalam pembangunan. Dan di sini kita melihat bahwa setelah konflik yang cukup panjang yang terjadi di muka bumi dalam sejarah panjang umat manusia, kita melihat hak asasi manusia mulai untuk digaungkan. Yang mana pada komponen hak asasi manusia itu mencakup adanya hak-hak yang harus diberikan kepada setiap individu, kepada setiap manusia, agar dirinya mendapatkan kualitas hidup yang baik. Hal tersebut juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, ataupun proses politik, yang mana dengan komponen-komponen tersebut, mereka bisa hidup dengan lebih baik dan juga mengimprovisasi berbagai aspek dalam kehidupan mereka. Selain itu juga, hak asasi manusia yang dimaksud dalam konteks ini, itu melihat bahwa sesungguhnya setiap individu itu harus memiliki
diberikan kesempatan dan aktif untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dalam mendapatkan manfaat pembangunan, yang mana ini menjadi penekanan pada deklarasi hak terlibat dalam pembangunan di tahun 1986. Human rights approach juga memberikan penekanan terkait penolakan pada dominasi, ya, pada kapitalisasi yang menggebu-gebu, rasisme, diskriminasi, dan juga tentunya kegiatan-kegiatan yang melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia diharapkan diterapkan oleh seluruh negara PBB, yang mana di dalam negara terdapat pembentukan kelembagaan baru, unsur-unsur penambahan dalam tujuan pembangunan, yang mana hal tersebut akan melindungi hak asasi warga negara agar mereka juga bisa menikmati apa yang menjadi progres dari pembangunan yang selama ini dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah sebuah ide, terlepas tidak peduli kita lahir dari mana, lahir dari siapa, kita merupakan suku apa, kita bangsa apa. Selama kita adalah manusia, maka kita berhak untuk mendapatkan hak asasi. Jadi hak asasi seharusnya tidak diartikan sebagai sebuah keistimewaan atau privilege. Tetapi memang kita adalah sebuah holder atau individu yang memegang hak atas hak asasi manusia yang seharusnya kita dapatkan. Hak asasi tentunya selalu berkembang di setiap zaman. Tentu kalau pada zaman dulu mungkin orang lebih memberikan penekanan pada basic needs atau kebutuhan dasar seperti makanan untuk terus bisa tetap hidup, terkait tempat tinggal maupun pakaian. Tetapi dengan semakin berkembangnya pembangunan, semakin majunya infrastruktur, juga semakin berkembangnya teknologi, maka hak asasi ini juga semakin luas. Di antaranya meliputi akses kepada air bersih, sanitasi, akses terhadap pendidikan, dan juga jaminan sosial yang meliputi layanan kesehatan. Pada dasarnya, bagaimana sekarang manusia mencapai hak asasi itu tentu merupakan sebuah perjalanan panjang yang saya kira tidak dicapai dengan mudah. Bahkan perjuangan terkait hak asasi itu dilakukan jauh sebelum masa Masehi, terutama dari literatur yang saya baca dan Anda bisa semua lihat di referensi. Hak asasi banyak literatur yang mengatakan berasal dari masa 539 sebelum Masehi, yang mana pada saat itu terdapat sebuah raja Persia yang bernama Cyrus, atau Cyrus yang Agung, The Great Cyrus. Peninggalan Cyrus yang terkenal adalah Cyrus Cylinder, yang gambarnya ada di sini. Adalah sebuah artefak yang mana di sini terukir perjalanan bagaimana Raja Cyrus yang waktu itu berhasil menundukkan Babilonia itu memproklamirkan bahwa kerajaan Persia akan membebaskan budak-budak di Babilonia. Selain membebaskan budak-budak di Babilonia, pada masa itu Raja Cyrus mempersilahkan bagi budak-budak tersebut untuk menganut kepercayaan yang sesuai dengan kepercayaan individu masing-masing budak-budak tersebut. Jadi dengan dibebaskannya budak, dengan diberikannya mereka hak untuk memeluk kepercayaan, banyak para ahli yang mempercayai dan mengatakan bahwa aksi atau proklamasi yang dilakukan oleh Raja Cyrus di kerajaan Persia menjadi awal sejarah panjang
terkait bagaimana perkembangan hak asasi manusia. Ide dari Raja Cyrus ini kemudian tersebar luas ke daerah-daerah lain, misalkan seperti Yunani, di India, sampai juga kerajaan di Italia atau Roma. Berikutnya, perjalanan umang panjang manusia terkait hak asasi manusia juga berlaku di dataran Eropa. Misalnya saja Raja John di Britania Raya sana, di tahun 1215 mengeluarkan sebuah dokumen yang sangat terkenal dan sampai saat ini terus menginspirasi sistem hukum yang ada di Britania Raya, yaitu dokumen Magna Carta. Nah, dokumen Magna Carta di sini muncul dari protes masyarakat yang pada saat itu terus dikeruk oleh kerajaan ya terkait pajak, terkait upeti-upeti yang lain ya, bahan makanan misalkan, yang mana dirasa masyarakat rasakan ketidakadilan oleh kerajaan yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja John. Akhirnya timbullah sebuah perdebatan ya, pemberontakan yang akhirnya memaksa Raja John mengeluarkan dokumen Magna Carta yang di dalamnya itu mengatur terkait hak-hak masyarakat yang berada di bawah kerajaan. Walaupun pada saat itu tentu umat manusia belum memiliki konsep yang utuh terkait hak asasi manusia, tetapi adanya kebutuhan dasar yang menjamin terkait hal tersebut itu paling tidak dihasilkan oleh dokumen Magna Carta. Berikutnya, terkait hak asasi manusia tidak hanya muncul dari para raja, tetapi di masa kerajaan Romawi itu juga banyak berkontribusi dari ide-ide yang diberikan oleh para filsuf. Salah satunya adalah Thomas Aquinas dari Italia, yang waktu itu menciptakan sebuah konsep yang bernama hukum alam. Nah, hukum alam di sini menerangkan bahwa sesungguhnya umat manusia pastilah membutuhkan kebutuhan dasar yang harus mereka dapatkan supaya bisa bertahan hidup. Alhasil di sini, Thomas Aquinas mempercayai bahwa untuk membuat sebuah kehidupan masyarakat yang stabil, maka harus terdapat sebuah mekanisme yang menyediakan masyarakat terkait kebutuhan dasar. Jadi natural law ini masih melihat makhluk hidup yang memiliki kebutuhan ya, walaupun tentu konsep ini juga terbatas. Kemudian di abad 16, natural law mungkin juga semakin disempurnakan oleh filsuf lain, yang mana adalah John Locke. Nah, John Locke di sini terkenal dengan teorinya yang bernama social contract atau kontrak sosial, yang di situ juga memberikan sebuah penekanan terkait ide baru dari natural law atau hukum alam menjadi hak-hak natural. Dan di sini natural rights itu juga melihat seharusnya ada upaya untuk pemenuhan kebutuhan manusia untuk bisa hidup dengan sejahtera, yang mana harus difasilitasi oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Karena otoritas yang berwenang di sini merupakan otoritas yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki wewenang, mereka memiliki kuasa, tetapi pada sesungguhnya yang mereka layani itu adalah masyarakat. Jadi John Locke merupakan salah satu pelopor yang membalikan prinsip-prinsip ya bahwa yang memimpin itu haruslah yang melayani. Dan di sini John Locke melihat apabila pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat atau warga negara, maka kelamaan akan menimbulkan sebuah keadaan yang chaos. Nah, keadaan yang chaos di sini kerap kali dapat menggulingkan kekuasaan yang ada dan menggantikannya dengan pemerintahan yang baru.
Maka di sini John Locke melihat tidak lagi menjadi natural law, kebutuhan manusia, tapi menjadi natural rights. Prinsip untuk hidup dengan bebas, ya, itu juga menginspirasi banyak bangsa-bangsa di dunia untuk akhirnya melakukan perlawanan dan akhirnya mendapatkan independensi. Contohnya seperti kemerdekaan Amerika tahun 1776 dari kerajaan Inggris, ya, yang mana mereka melihat bahwa sebagai entitas yang baru, sesuatu yang terpisah dari Eropa dan mereka ingin menjadi sebuah bangsa sendiri, maka mereka percaya bahwa mereka memiliki hak yang seharusnya itu diberikan oleh kerajaan Inggris. Maka terciptalah Civil War, ya, yang akhirnya membuat Amerika merdeka pada saat itu. Kemerdekaan Amerika juga menginspirasi negara-negara yang lain, yang mana pada saat itu juga menginspirasi benua Eropa, yaitu negara Prancis. Ya, terjadinya revolusi Prancis itu juga disebabkan seperti apa yang kata John Locke bilang, ketika masyarakat diperlakukan tidak adil, diperas haknya, disuruh bekerja paksa untuk melayani kerajaan atau monarki, maka di sini masyarakat akan bergejolak dan marah terhadap yang memimpin mereka. Maka di sini tercipta revolusi Prancis, ya, dan kemudian mendasari berdirinya deklarasi Republik Prancis. Pembangunan yang didasari oleh tujuan untuk melengkapi kebutuhan manusia dulu juga tidak jarang menerima kritikan. Salah satunya bahwa konsep ini mungkin hanya bisa diaplikasikan oleh negara-negara yang saat itu sudah memiliki basis atau daerah kekuasaan yang banyak, terutama negara-negara Eropa. Tetapi negara-negara tersebut, aspek human rights ini belum tentu bisa diterapkan di negara lain, terutama mereka yang masih terjajah. Nah, salah satunya adalah negara-negara di Asia, terutama di India. Nah, di sini Mahatma Gandhi berperan menjadi salah satu pionir pada waktu itu untuk juga menerapkan human rights sebagai dasar pembangunan bagi masyarakat yang tidak lagi memandang asalnya, tidak memandang sukunya. Maka di sini Mahatma Gandhi juga berusaha untuk membantu masyarakat India, ya, untuk juga mendapatkan hak sebagaimana mestinya, yang itu juga sebelumnya diterapkan di Amerika dan di Eropa. Tentu penerus-penerus Gandhi juga banyak yang meliputi kaum-kaum yang lain. Jadi mulai dari kebangkitan Eropa, Amerika, kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa di Asia sampai mereka merdeka. Human rights ini terus berevolusi untuk memperjuangkan identitas-identitas yang baru. Benua Amerika sendiri, walaupun mereka telah merdeka, tetapi juga masih melakukan penindasan, misalnya kepada masyarakat kulit hitam atau budak-budak yang ada di sana. Nah, di sini Human Rights Watch juga membantu untuk mendorong para pemikir sepanjang secara umat manusia, dan akhirnya mereka berusaha untuk akhirnya membebaskan, akhirnya memberikan hak yang sama bagi setiap kaum untuk mendapatkan kemerdekaan sebagaimana orang lain. Karena pada pendekatan Human Rights Approach, salah satu yang ditekankan adalah yang penting kita ini tidak berbeda. Ya, jadi manusia walaupun berasal dari mana sama-sama memiliki hak asasi manusia. Kemudian setelah terjadinya banyak konflik, terjadinya penindasan, dan pada akhirnya memicukan Perang Dunia Kedua, PBB setelah itu tahun 48 mengeluarkan deklarasi universal terkait human rights. Nah, di sini walaupun tidak memiliki kekuatan untuk memaksa setiap negara anggotanya untuk mematuhi deklarasi ini, tetapi deklarasi universal terkait hak asasi manusia oleh PBB menjadi dasar pemikiran banyak negara untuk terus mengembangkan diri, mengembangkan program pembangunan mereka, yang
mana mereka mencoba untuk memasukkan banyak aspek-aspek yang ditulis di dalam dokumen ini. Jadi dokumen ini tidak maksa tapi sifatnya sangat powerful. Bahkan sekarang di agenda pembangunan global yang baru, yaitu pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, itu juga merupakan suatu pengembangan pembangunan yang mana itu juga terinspirasi dari pendekatan hak asasi manusia yang sudah dilakukan jauh-jauh sebelum itu. Mengapa hak asasi manusia menjadi penting dalam agenda pembangunan? Hal ini karena agenda pembangunan, maaf, ini saya pencet ya. Karena asasi manusia di sini bisa membantu dalam hal konseptual dan juga dalam hal praktikal. Untuk yang konseptual, jadi dengan adanya pemahaman terkait pendekatan hak asasi manusia, maka di sini para pemikir, para aktor-aktor yang terlibat untuk menentukan agenda pembangunan, mereka akhirnya dipaksa untuk meredefinisi atau mendefinisikan ulang terminologi unsur-unsur terkait kemanusiaan di dalam bagian-bagian yang memerlukan pengembangan konstitutif. Artinya di sini human rights secara konseptual itu masuk terhadap agenda-agenda kelembagaan. Nah, apa saja yang kira-kira masuk dalam agenda kelembagaan tersebut? Yaitu adalah dimensi-dimensi terkait pengembangan manusia di dalam pembangunan. Minggu lalu saya sempat menjelaskan salah satu teori dari pemenang Nobel Prize, Amartya Sen, yang berargumen bahwa kebebasan itu bisa menjadi alat dan tujuan. Karena dengan ekspansi kemerdekaan, maka orang semakin bisa untuk mengakses hal-hal yang lain yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari tujuan pembangunan. Jadi Anda kalau misalkan memiliki kebebasan untuk mengakses pendidikan tinggi, maka setelah mendapatkan pendidikan tinggi, Anda bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan yang tentu tidak bisa diakses oleh kolega Anda yang tidak memiliki pendidikan setinggi Anda. Artinya dengan kita memiliki kebebasan, maka tujuan goals kita terkait bagaimana kita mengembangkan diri atau bagaimana kita melihat pengembangan masyarakat secara lebih luas itu menjadi semakin berkembang. Kemudian kebebasan pastinya menurut Amartya Sen itu dapat membawa the capacity to lead the kind of life he or she has reasons to value. Artinya dengan human rights approach sebagai sebuah konseptual, maka di sini akan menaikkan nilai-nilai baru. Yang mana mungkin nilai baru tersebut itu tidak terdapat pada definisi agenda pembangunan sebelumnya. Nah, di sini juga dijelaskan quote baru dari Amartya Sen ya. Ketika orang tidak memiliki kebebasan, maka dia akan hidup dalam ketakutan. Jika dia tidak memiliki kebebasan, maka dia tidak dapat bergerak untuk maju, tidak dapat bekerja sesuai apa yang dia kehendaki, dan tentu saja mereka dapat dipinggirkan dari komunitasnya, dipinggirkan dari tanahnya, yang mana walaupun di situ terjadi pembangunan di daerah dia, tetapi pembangunan tersebut tidak goals tersebut tidak mencapai dirinya, atau si individu tadi tidak bisa merasakan aspek pembangunan. Contohnya di gambar seperti ini, ya. Ini gambar orang yang tidak memiliki rumah, ilustrasinya. Jadi walaupun kota yang mana ditinggali oleh pemulung ini semakin maju infrastrukturnya, semakin maju layanannya, tapi kalau dia tidak diberikan haknya, tidak bisa mendapatkan pelayanan yang baik oleh pemerintah setempat, ya, tidak memiliki akses di situ, maka
pembangunan tadi tidak mencapai dirinya. Jadi dia sendiri tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan yang sedang berjalan di sekitarnya. Maka di sini penekanan terkait human rights approach itu bukan hanya melihat produk akhir dari pembangunan, seperti majunya infrastruktur, seperti bertambahnya tenaga kerja, seperti semakin meluasnya pendidikan atau layanan kesehatan. Tetapi di sini human rights approach membantu bagaimana proses itu juga menjadi aspek yang diperhatikan. Karena dalam berjalannya proses, di situ banyak melibatkan unsur-unsur praktis. Bagaimana program pembangunan itu dapat menjangkau hak asasi manusia dalam perjalanannya. Ini adalah bagaimana human rights approach itu berkontribusi pada agenda pembangunan. Dengan adanya human rights approach, maka kita bisa untuk memahami, untuk bisa melihat sebuah aksi-aksi baru, rancangan-rancangan kegiatan baru dalam pembangunan yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Di sini right-based approach menciptakan sebuah klaim-klaim baru yang tidak hanya sekadar charity atau amal ya. Hal tersebut meliputi tujuan akhir pembangunan yang semakin berkembang, semakin berbeda-beda. Kemudian RBA itu akan, tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, akan mengubah bagaimana cara kita berpikir soal proses dan juga tujuan pembangunan. Kita mendefinisikan ulang pembangunan dan tentunya dalam implementasinya ada beberapa hal yang bisa diubah. Misalkan dari segi means atau alat proses yang berbeda, walaupun mungkin tujuannya sama. Jadi walaupun tujuannya sama untuk menciptakan kesejahteraan, menciptakan perdamaian, tapi dalam prosesnya ada hak asasi manusia yang dihargai, yang menjadi penekanan pada implementasinya. Sehingga dalam proses pencapaian pembangunan tadi, semakin banyak orang-orang yang marginal, orang-orang yang miskin, itu bisa lebih dilibatkan, dan pada akhirnya mereka juga menikmati hasil pembangunan yang selama ini dilakukan bersama-sama. Mengapa human rights approach itu menciptakan claims baru, statement baru, yang itu tidak hanya sekadar pemberian sukarela atau charities. Yang pertama, dengan adanya human rights approach, maka di sini ada upaya-upaya baru yang mana program pembangunan itu harus bisa untuk memenuhi dasar-dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk memperoleh gizi yang cukup, kebutuhan untuk memperoleh tempat tinggal, memiliki akses terhadap pekerjaan, dan juga memiliki jaminan sosial. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia ini tentu tidak berjangka pendek, tapi juga ada sebuah niatan jangka panjang yang mana dengan memberikan kebutuhan dasar yang dipenuhi dari setiap manusia, maka diharapkan nantinya kemiskinan itu juga bisa turun. Ya, jadi sedikit beda human rights approach ini dengan konsep-konsep seperti bantuan langsung. Ya, jadi dengan dipenuhi kebutuhan mereka yang tidak hanya kebutuhan untuk bertahan hidup, tapi juga kebutuhan untuk mengembangkan diri, seperti pendidikan, seperti akses terhadap pekerjaan, maka tujuannya nanti masyarakat akan semakin sejahtera dan kemiskinan akan berkurang. Dengan memberikan modal-modal seperti pelatihan, modal-modal seperti akses pendidikan, akses untuk memperoleh skill-skill yang dibutuhkan dalam mencari kerja,
maka diharapkan masyarakat yang tadinya mungkin miskin, ya, mungkin tadinya tidak berdaya, akhirnya mereka bisa menjadi masyarakat yang berdaya, yang mandiri. Karena tentu setiap program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat marginal itu tentu tidak bisa terus-terusan hanya beri, tetapi juga harus dilakukan sebuah perencanaan yang bagus agar mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mereka juga bisa akhirnya untuk mandiri, dan tentunya dengan mandiri mereka menjadi bagian dari instrumen pembangunan. Mereka menjadi bagian dari penerima manfaat pembangunan. Kemudian dengan adanya konsep-konsep seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan, maka tujuan-tujuan tersebut itu masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan dan mekanisme dari lembaga-lembaga yang menjalankan program pembangunan. Mereka bisa dijatuhi sanksi apabila mereka melanggar hak asasi manusia, apabila mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, di sini yang penting dari claims pada rights approach itu kita melihat bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat saja atau dianggap sebagai peserta atau partisipan, tetapi mereka dilihat sebagai right holders atau orang yang memang berhak atas hak-hak mereka. Jadi konsepnya kurang lebih sama dengan konsep di model administrasi negara, ya, yang bernama New Public Service. Jadi melihat warga negara itu bukan customer, mereka bukan penerima manfaat, mereka bukan peserta. Misalkan Anda punya peserta itu melihat, ya kalau peserta kan kita perlakukan mereka itu ya sampai ini ya, intinya perlakuannya itu bagaimana orang bisa mengikuti kegiatan, ya, kemudian ya udah, ya, mereka mendapatkan hak seperti sertifikat dan sebagainya. Tapi di sini right-based approach itu melihat masyarakat sebagai right holders atau orang-orang yang memang memiliki hak terhadap layanan-layanan kebutuhan dasar tadi. Di sini apa bedanya rights holders dengan beneficiaries dengan penerima manfaat? Kalau penerima manfaat, mereka tidak bisa untuk mengadu atau memiliki hak untuk mengklaim bahwa kebutuhan dia belum dipenuhi, ya. Mereka nggak punya hak di situ karena itu adalah penerima manfaat. Jadi seperti program, kita punya program kemudian kita ngasih manfaat ke orang, orang itu tinggal terima padanya. Tetapi kalau konsep rights-based approach itu melihat masyarakat itu sebagai rights holders atau orang yang memang memegang hak atas layanan tadi. Ketika layanan tadi tidak diberikan kepada mereka, mereka bisa menuntut bahwa lembaga yang dipercaya untuk dan memiliki wewenang untuk memberikan layanan tadi itu tidak bekerja dengan baik, sehingga mereka bisa menuntut hak mereka. Dan itu tentunya dilindungi oleh negara, ya. Dimana sebelumnya memang di dalam Undang-Undang Dasar fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, di sini sebenarnya kita menyepakati bahwa masyarakat miskin itu punya hak, ya, terhadap apa yang mereka dapatkan dari pembangunan yang berjalan. Jadi right-based approach itu tidak melihat beneficiaries atau penerima manfaat itu hanya sebagai passive subject, tetapi mereka adalah subjek yang aktif, ya, yang mereka bisa tadi, ya, mereka bisa menuntut apabila haknya tidak diberikan. Pada perjalanan panjang umat manusia, tadi seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan, seperti Mahatma Gandhi, ya, Martin Luther King, semuanya memang tidak terjadi dengan mudah. Banyak dari pejuang-pejuang hak asasi manusia itu memang berusaha sampai-sampai mereka harus melakukan demonstrasi, ya. Beberapa mereka juga terbunuh, seperti Luther King, ya, dan Mahatma Gandhi juga. Ya, karena perjuangan untuk hak itu bukanlah sesuatu yang mudah, tapi perlu diperjuangkan karena Human Rights Watch ini percaya bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini memiliki kesempatan yang sama terlepas apapun latar belakang orang tersebut.
Nah, di sini tadi kan saya sebutkan ada banyak kebutuhan-kebutuhan manusia yang itu meliputi kebutuhan dasar seperti pangan ya. Kemudian ada juga kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan diri seperti pendidikan dan layanan kesehatan atau juga bantuan-bantuan perekonomian. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yang menarik, yang mana pertanyaan ini seringkali dilontarkan terkait apa yang seharusnya dipenuhi dulu. Apakah yang harus dipenuhi dulu itu adalah bagaimana kita mengentaskan kemiskinan dan penderitaan, atau kita menjamin hak-hak sipil dan juga hak kebebasan masyarakat untuk berpolitik. Nah, di sini saya melihat adanya koneksi pertanyaan ini, ya, itu tadi melihat bahwa human rights approach itu tidak hanya menjadi sebuah ini ya, sebuah praktik, tapi juga sesuatu yang konstruktif, dan di sini juga punya sifat-sifat yang instrumental. Misalnya di sini, apa sih bedanya kalau misalkan dalam hal pendidikan sebagai pemenuhan hak pendidikan ya. Kalau kita berpikir secara ekonomi, maka pemenuhan pendidikan itu mungkin diterjemahkan dengan program-program yang sederhana. Misalkan dengan menaikkan anggaran-anggaran untuk sekolah-sekolah atau Kementerian Pendidikan. Sehingga mungkin sekolah-sekolah bisa berbenah dan tentunya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses pendidikan yang murah, yang gratis, ya, tapi berkualitas. Nah, di sini kalau kita melihat, kalau instrumental tadi kan sifatnya itu dengan ada human rights approach, maka kita melihat adanya kebutuhan untuk menambah anggaran pada kebutuhan asasi seperti pendidikan. Tetapi di mana konsep konstruktifnya? Konstruktifnya di sini melihat bahwa realisasi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas itu bukan hanya terkait masalah biaya saja, bukan hanya terkait masalah infrastruktur yang tentunya itu bisa diatasi dengan meningkatkan anggaran, tetapi dengan pemahaman yang konstruktif yang didasari oleh hak asasi manusia tadi, para pelaku pembangunan itu juga semakin bisa berpikir jauh terkait isu-isu selain isu-isu ekonomi ya, yang itu menyebabkan masyarakat akhirnya tidak bisa mengakses pendidikan secara layak. Misalnya isu-isu yang saya sebutkan di sini adalah isu diskriminasi dan juga isu akses terhadap pendidikan. Ya, kita lihat misalkan di berbagai negara perjuangan panjang untuk menyekolahkan masyarakat itu tidak selesai dengan memberikan mereka sekolah ya, tetapi di banyak bagian dari masyarakat ada problem-problem kultural, ada problem-problem sosial yang mana mereka mengabaikan hak-hak masyarakat yang berbeda. Contohnya di beberapa negara Timur Tengah sempat, bahkan di Indonesia sendiri ya, sempat akses pendidikan itu hanya diberikan oleh warga pribumi. Kepada masyarakat asli pribumi yang berasal dari keluarga priai. Kemudian setelah dihapuskan, ya, ada isu terkait gender, ya, yang mana perempuan mendapatkan diskriminasi lebih untuk mengakses pendidikan. Belum lagi masalah akses dan sebagainya untuk orang-orang difabel, orang-orang yang mungkin punya latar belakang yang lain, ya. Jadi isu konstruktif di sini itu melihat di mana proses nggak selesai hanya dengan penambahan anggaran dengan mempertimbangkan aspek ekonomi. Tapi isu konstruktif ini juga menambah perluasan pemikiran aktor pembangunan agar manfaat dari pembangunan sendiri itu bisa dilakukan secara adil. Kemudian tentunya itu bisa semakin banyak untuk melibatkan masyarakat yang powerless. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Konsiderasi pertimbangannya apa? Jadi saya sebutkan pentingnya basic political and liberal rights.
Jadi bukan hanya persoalan kemiskinan, bukan hanya persoalan terkait perekonomian. Walaupun perekonomian juga membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar asasi manusia. Tetapi basic political dan liberal rights nggak kalah penting, ya. Karena mereka punya 3 fungsi berikut. Yang pertama adalah fungsi langsung atau direct. Misalkan, direct importance in human living associated with basic capabilities, including that of social and political participation. Jadi bayangkan, kalau Anda adalah masyarakat miskin, Anda adalah buruh, misalkan, maka dengan adanya basic political and liberal rights, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, Anda bisa untuk menyuarakan aspirasi Anda. Ya, ini rekaman saya buat di tanggal 1 Mei, ya, yang mana hari ini adalah hari buruh, ya, May Day. Nah, May Day ini juga saya kira berasal dari perjalanan yang sangat panjang, ya, dari para buruh yang menuntut agar mereka mendapatkan hak-hak terkait kesejahteraan mereka, keamanan mereka dalam bekerja, hak untuk libur, hak untuk bersama keluarga, hak untuk cuti, hak untuk hamil, ya. Yang mana mereka tentu hal seperti tadi itu nggak datang dengan sendirinya, tetapi datang dari proses yang sangat panjang, yang mana mereka harus terlibat, ya, berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Maaf, ini saya terpencet, ya. Nah, berikutnya adalah konsiderasi instrumental. Karena adanya akses langsung bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara untuk menyuarakan aspirasi politik, yang mana mereka misalkan nih hak direct itu hak untuk misalkan hak untuk ini, ya, berasosiasi, ya. Karena untuk bergerak jadi satu kesatuan buruh itu tidaklah mudah. Kita lebih bisa didengar kalau misalkan kita bergerak secara komunal, ya. Maka di sini menjadi sebuah instrumen dengan orang-orang saling memiliki asosiasi, mereka bergerak secara berorganisasi. Nah, di sini mereka bisa untuk saling mensupport satu sama lain, ya. Yang mana mereka memiliki tuntutan yang lebih kuat, ya. Jadi hak direct tadi lebih kepada basic capabilities pada pembangunan dasar, ya. Tetapi dengan mereka berkumun, ya, dengan aspek basic political dan liberal rights secara instrumental, mereka bisa untuk saling berbagi ide, mengekspresikan pendapat, dan juga dengan ini mereka bisa saling mensupport satu sama lain untuk membuat atau mengarahkan sebuah atensi politik pada pemenuhan kebutuhan yang lain. Ini juga menjawab terkait peran konstruktif tadi, ya. Dengan adanya kita berpikir dengan dibantu dengan direct, dengan instrumental, maka kita akan dapat memikirkan secara konstruktif terkait kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya. Jadi needs-nya itu yang awal mungkin hanya untuk kebutuhan dasar, kebutuhan ekonomi, tetapi needs itu menjadi kebutuhan-kebutuhan itu menjadi semakin berkembang. Hak-hak itu menjadi semakin banyak, dengan semakin berkembangnya zaman. Misalnya adalah hak baru yang dalam beberapa dekade kita dapatkan di perkembangan teknologi ini. Kita punya hak terkait mengakses informasi, hak untuk perlindungan data pribadi, ya, hak privasi, ya, menjadi hal yang baru yang sebelumnya mungkin tidak dipikirkan oleh angka pembangunan. Tapi dengan menggunakan human rights based approach, maka aspek pemenuhan hak ini juga semakin berkembang dan bervariasi ke depannya. Nah, kenapa kok human rights approach menjadi sesuatu yang penting? Karena kebijakan pembangunan itu bisa saja salah, bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Nah, di sini RBA itu menjadi sebuah kerangka berpikir analisis yang baru, yang mana mereka bisa membantu mengidentifikasi masalah-masalah baru yang disebabkan justru karena program pembangunan itu sendiri. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh masyarakat adat ya. Di gambar ini saya ngambil masyarakat rimba di Jambi sana. Yang fotonya saya ambil dari kegiatan Sekolah Rimba yang digagas oleh Butet Manurung. Dalam bukunya Butet Manurung berkisah bahwa mungkin selama ini masyarakat rimba itu ya mereka hidup dengan tenang, ya mereka hidup dengan damai, walaupun bagi kita yang tinggal sebagai masyarakat perkotaan itu mereka melihat mereka sebagai masyarakat yang mungkin kita punya mindset bahwa mereka mungkin primitif. Tapi kalau kita berpikir-pikir, sebetulnya masyarakat adat yang hidup di dalam hutan, ya, mereka ini tidak mengganggu siapapun. Mereka justru punya semacam ini ya, local wisdom ya, terkait bagaimana bisa menyelaraskan hidup mereka. Ketika mereka mengambil sesuatu dari alam, mereka akan mengembalikannya dengan menanam lagi dan sebagainya. Dan itu mereka sudah melakukan hal tersebut sudah berabad-abad lamanya. Justru program pembangunan kadang bisa merugikan orang-orang seperti mereka. Kenapa? Misalkan seperti pembangunan infrastruktur, yaitu mungkin secara ekonomi bagus, tetapi ada juga konsekuensi-konsekuensi yang itu mungkin melanggar hak-hak yang berada di dalam kawasan wilayah tersebut. Nah, misalkan gambar di sebelah kanan ini ya, terjadinya pergundulan hutan besar-besaran yang mungkin disebabkan karena pembangunan infrastruktur atau disebabkan oleh misalkan kelapa sawit ya, digunakan untuk kelapa sawit yang menyebabkan banyak kebakaran yang sempat kita lihat di berita beberapa bulan lalu di Kalimantan. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan kita mengurangi kualitas lingkungan ya, karena alasan pembangunan, maka di sini sebenarnya itu juga berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia, terutama mereka yang hidup dengan menggantungkan diri pada hutan tersebut, menjadi berkurang haknya. Dan mereka menjadi tersisih dari lingkungannya. Ya. Maka di sini penting untuk memasukkan human rights based approach agar justru untuk melihat program pembangunan itu agar tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Karena seperti aspek lingkungan itu penting juga untuk diperhatikan dalam program pembangunan. Justru kalau kita semakin program pembangunan kita justru tidak menyeimbangkan antara alam ya, kita membuat degradasi lingkungan, justru itu akan merusak hak asasi manusia yang lain. Misalnya dengan berkurangnya kualitas udara, dengan berkurangnya sumber air, dengan semakin banyaknya sampah yang itu merusak ekosistem lingkungan, maka di situ kita justru akan bermain menimbulkan masalah yang baru. Ada efek domino di sana, yang mana masyarakat sekitar, bahkan mungkin besok-besok kita, itu akan hidup dalam sebuah kondisi lingkungan yang lebih buruk. Nah, dalam trennya kita melihat ini dari Polity 5 Project ya. Saya melihat memang human rights based approach ini sangat tergantung dari pemerintahannya. Di data ini bisa kita lihat bahwa dengan semakin berkembangnya human rights based approach ya, itu juga didasari dengan semakin banyaknya negara-negara dunia yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi. Jadi kita lihat di sini ya, grafik negara yang menganut demokrasi dari tahun ini ya, di sini 48 itu semakin naik ya. Karena demokrasi dan human rights based approach ini sangat berkaitan. Sehingga dijaminnya hak-hak berdemokrasi, maka di situ juga menjamin hak-hak masyarakat untuk menuntut
hak asasi mereka. Sementara kita lihat di saat demokrasi trennya menunjukkan semakin naik, tren pemerintahan yang otoriter itu juga semakin turun. Ya. Nah ini juga saya menunjukkan dari Gapminder. Kemarin saya lupa untuk menerangkan ke adik-adik tentang fitur yang bisa kita ubah di Gapminder. Kemarin saya hanya menerangkan kita bisa mengubah figur X dan Y ya. Tapi saya lupa untuk menerangkan hal lain yang bisa kita lihat dengan mengutak-atik Gapminder ini. Jadi yang belum saya terangkan adalah di sini ada dua variabel lain yang bisa kita ubah. Di sebelah kanan atas, di sini adalah variabel warna. Ya. Dengan mengganti variabel warna ini, kita juga bisa melihat perbedaan kondisi-kondisi negara. Sementara di sebelah kanan bawah, kita bisa melihat variabel itu dari jumlah ukuran dots yang ada di sini. Jadi kalau di sini populasi ya pasti dots-nya itu besar kalau populasinya juga besar. Nah, salah satu tantangan dalam melihat human rights based approach ini adalah human rights based approach ini susah untuk diukur. Karena human rights based approach ini kan terdiri dari banyak hak asasi manusia yang berbagai macam. Mulai dari ekonomi, mulai dari pendidikan, ya, dari akses kesehatan. Jadi memerlukan banyak variabel yang tidak bisa dilihat dari satu variabel langsung. Maka di sini saya mencoba untuk melihat variabel yang mungkin sedikit menggambarkan bagaimana hak berpolitik itu akan juga menentukan masyarakatnya untuk menuntut hak asasi mereka. Di sini saya mengganti warnanya itu berdasarkan Political Rights Index. Nah, di sini indikatornya adalah angka 1 sampai angka 7. Semakin rendah angkanya, maka hak berpolitiknya itu semakin bebas. Sementara semakin tinggi angkanya, maka hak berpolitiknya juga semakin rendah. Nah, di sini kita melihat bahwa negara yang memiliki income tinggi itu berkorelasi dengan angka harapan hidup. Ya, semakin tinggi income, maka semakin tinggi juga angka harapan hidup. Nah, di sini kalau kita ganti warnanya, kalau sebelumnya kita hanya mengganti warnanya dari segi negara ya, sekarang kita ganti menjadi Political Rights Index. Nah, di sini kita lihat negara yang income-nya tinggi dan angka harapan hidup tinggi, itu maksudnya adalah negara yang punya hak berpolitik secara bebas, ya. Walaupun nggak bisa dipungkiri ada juga negara yang di sini ada yang merah ya. Tapi kita lihat ya, semakin ke kiri ya, semakin rendah income dari sebuah negara dan juga semakin rendah angka harapan hidupnya, itu hak berpolitiknya juga semakin rendah ya. Jadi mereka semakin tidak punya hak untuk berpolitik. Ini yang kecil di sini warna merah ya, 7 ya, skornya 7. Hak politiknya sangat rendah. Ini adalah negara Korea Utara ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba di Gapminder untuk melihat kira-kira gimana sih cara lihat human rights approach dalam sebuah visualisasi data ya. Itu kan nanti bisa utak-atik. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan ketiga. Kira-kira dengan mengadopsi human rights based approach, itu aktor pembangunan bisa melakukan sesuatu yang berbeda seperti apa? Ada hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu dengan mengadopsi human rights based approach, maka negara itu bisa meluncurkan ya sebuah assessment atau sebuah kajian terkait pemenuhan hak asasi manusia. Nah, di Indonesia juga ada. Di Indonesia ya, biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi HAM seperti Komnas HAM ya. Walaupun pada praktiknya memang laporan-laporan Komnas HAM seringkali diabaikan oleh pemerintah. Ya memang tidak lepas sebuah perjuangan untuk untuk menuntut hak asasi manusia itu tidak dilakukan dengan mudah, tapi dilakukan oleh perjuangan yang sangat panjang. Ya. Kemudian dengan mengadopsi human rights approach, maka
masing-masing negara itu bisa mensinkronisasikan hukum-hukum di negara tersebut dengan standar-standar hak asasi manusia yang sudah disepakati secara internasional, sebagaimana tadi saya jelaskan terkait deklarasi PBB. Selain standarnya, Human Rights Watch itu pada dasarnya mereka juga memiliki banyak komitmen. Nah, komitmen-komitmen ini bisa masuk pada rencana pembangunan dalam negeri. Misalnya pada RPJMN, ya, Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional, Jangka Menengah Pembangunan Nasional. Di situ harusnya bisa memasukkan indikator-indikator human rights ya ke dalam setiap program-program pembangunan yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan, ya, karena jangka menengah. Kemudian juga kita bisa untuk mempromot human rights norms, ya, menciptakan norma-norma baru dalam masyarakat. Nah, sekarang kita lihat nih, secara mungkin kita nggak sadar, tetapi sebenarnya semakin ke sini, semakin orang sadar akan hak asasi manusia. Misalkan kalau dulu kita lihat banyak sekali masyarakat difabel ya, misalkan di Indonesia difabel itu susah diterima oleh masyarakat, diterima di pendidikan, diterima di pekerjaan, ya. Tetapi dengan mengadopsi human rights approach dan juga komitmen juga standar internasional, maka di sini peraturan di sebuah negara itu bisa berubah. Seperti yang kita tahu sekarang menjadi sebuah norma baru bagi institusi pendidikan, bagi lembaga negara untuk menerima mahasiswa, untuk menerima pekerja secara khusus ya, terutama mereka yang difabel, ya. Nah, ini menjadi sebuah norma baru ya. Saya kasih contohnya seperti itu. Kemudian dengan adanya promote human rights norms, maka kita juga bisa untuk menguatkan jejaring organisasi hak asasi manusia. Misalkan seperti LBH, Lembaga Bantuan Hukum ya. Misalkan seperti Amnesty International, ada lagi organisasi seperti Kontras. Jadi banyak sekali ya. Banyak sekali organisasi-organisasi yang berkembang, nggak harus organisasi pemerintah ya, organisasi yang mengurus hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat. Saya juga melihat ada perkembangan baru dari organisasi-organisasi ini. Misalkan ada organisasi yang namanya sindikasi. Ya, sindikasi ini adalah organisasi yang mana mereka memperjuangkan hak asasi para pekerja industri kreatif seperti para desainer, para videographer, ya. Jadi semakin berkembangnya zaman itu juga semakin mengembangkan aspek-aspek baru dalam hak asasi manusia. Nah, dari situ ya dengan dukungan kelembagaan, dengan adopsi standar internasional, dengan komitmen, dengan norma baru yang diciptakan masyarakat, dengan jejaring organisasi yang baru, maka kita bisa untuk mendorong lingkungan yang memungkinkan kita untuk memenuhi hak asasi manusia. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Hal yang bisa dilakukan lagi antara lain juga membuat, tadi kalau soal perencanaan kan, untuk membuat rencana baru, memasukkan indikator-indikator hak asasi manusia. Nah, di situ juga kita lihat, kita bisa untuk menciptakan prosedur untuk akuntabilitas di semua level. Baik akuntabilitas di level pusat, level daerah ya, maupun di level birokrat atau orang-orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, di sini akuntabilitas ini didukung oleh berbagai macam prosedur. Misalkan ada SOP yang mengatur bagaimana kita harus melayani masyarakat. Bagaimana setiap treatment masyarakat itu berbeda, terutama untuk masyarakat miskin. Itu ada jalurnya sendiri. Jadi semakin kita punya prosedur yang sangat beragam untuk orang-orang yang sangat berbeda-beda, maka itu semakin membuat pembangunan menjadi inklusif dan tentunya menjawab kebutuhan hak asasi manusia. Oke, ini saya kira politik ya, kemudian perubahan transformatif, framework right duties, ya ini ya, intinya adalah untuk memberikan
kesempatan yang sama bagi masyarakat dan bagi warga negara untuk memenuhi hak mereka sebagai individu dan juga masyarakat yang lain. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah mungkin pertanyaan terakhirnya, bagaimana rekomendasinya untuk membuat sebuah lingkungan yang mana kebijakan publiknya itu efektif untuk mengarahkan sumber daya kita untuk memenuhi hak asasi manusia. Yang pertama, public sector sebagai organisasi yang memiliki wewenang, mereka bisa untuk berfokus menentukan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Jadi mereka punya membuat standar-standar baru yang mana masuk dalam operasional mereka yang ditaati oleh semua birokrat di masing-masing level. Ya. Di sini saya kira itu penting ya, karena tentu orang-orang yang akan menghadapi masyarakat itu punya potensi untuk menghadapi orang yang sangat beragam. Kemudian adanya pembagian divisi pekerja atau division of labor. Dengan adanya pembagian divisi pekerja ini, sebenarnya kita bisa punya peluang untuk menentukan masing-masing terkait aspek-aspek human rights approach itu dengan lebih spesifik. Ya. Misalkan di level pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan itu kan punya beberapa pembagian struktur ya. Ada pembagian struktur PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan vokasi ya. Yang kesemuanya itu memberikan layanan yang sifatnya berbeda. Yang mana di sini dibagi berdasarkan level ya. Nah, dengan membagi masing-masing pekerjaan tadi, maka masing-masing sektor itu bisa untuk menentukan kira-kira standar seperti apa yang bisa untuk memenuhi, untuk melihat potensi-potensi pemberian hak asasi manusia yang ada. Ya, misalkan kebutuhan pelayanan untuk masyarakat miskin itu tentu harus diberikan sebuah SOP tersendiri, prosedur tersendiri, karena tentu mereka-mereka yang memang harus dibantu oleh negara ini tentu harus mendapatkan akses yang berbeda, ya. Akses yang berbeda itu meliputi tentu layanannya berbeda, ya. Tentu juga ada pembagian anggaran yang berbeda, ya. Jadi untuk mengharapkan agar terjadinya subsidi silang ya yang kita terima dari pajak itu agar bisa tersampaikan dengan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan ya. Kemudian dari institusi ekonomi yang besar seperti institusi Kementerian Keuangan dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu perlu punya tugas khusus mereka untuk mengintegrasikan hak asasi manusia terhadap khususnya kebijakan-kebijakan ekonomi. Misalnya kebijakan terkait tenaga kerja ya. Nah, kalau sekarang lagi rame kebijakan prakerja ya. Itu juga mungkin di satu sisi pemenuhan hak asasi manusia juga, bahwa mereka-mereka yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 itu harus diberikan sebuah wadah. Terutama mereka yang tidak bekerja ya, dan belum bekerja, mereka diberikan sebuah akses untuk mereka bisa mendapatkan skill-skill yang dibutuhkan untuk lapangan kerja. Walaupun pada praktiknya harus kita kritisi kembali terkait prosesnya. Ada juga praktek yang saya baru dengar dari New Zealand ya. Jadi di New Zealand itu membuat sebuah portal bagi mereka yang terdampak COVID-19. Jadi para orang-orang yang dirumahkan, orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaannya itu difasilitasi oleh sebuah portal yang mempertemukan para employer atau para pemberi kerja dengan orang-orang tadi yang harus diputuskan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, inilah yang saya maksud sebagai bagaimana institusi yang mengurusi ekonomi ya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, ya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional itu mengintegrasikan asasi manusia mereka terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi. Sama halnya dengan Major Economic Ministries ya, sektor privat juga punya
punya tanggung jawab untuk memberikan hak asasi kepada masyarakatnya. Jadi saya kira contoh-contoh terkait pekerjaan ini kan semakin banyak ya orang yang dirumahkan, ya orang yang kehilangan pekerjaan. Itu bagi sektor privat yang misalkan benar-benar harus mengurangi tenaga kerjanya, itu sebelum mereka diberhentikan ya memang harus diberikan semacam pesangon bagi mereka ya. Ya, jadi masih ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh sektor privat. Dan ini harusnya hal-hal terkait kesejahteraan, terutama kebijakan ekonomi ini harusnya dilindungi oleh negara. Terutama dalam hal ini bisa dilindungi dengan undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur bahwasanya relasi kuasa antara pemberi kerja dengan pekerja itu harus dilakukan secara adil dan memenuhi tadi ya kebutuhan manusia yang fundamental. Oke, jadi kira-kira prosesnya akan seperti ini. Jadi masyarakat di sini itu dianggap bukan sebagai beneficiary saja, tapi sebagai right holders atau orang-orang yang memang memiliki hak terhadap akses-akses layanan kependudukan seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah dari sini mereka bisa untuk meminta hak mereka itu pada negara ya atau pada orang-orang yang memang diberikan wewenang, diberikan sebuah tugas untuk mengatur penyelenggaraan pemberian layanan yang didasarkan pada human rights approach. Dari sini mereka memberikan layanan kepada mereka sehingga masyarakat sebagai rakyat sini terpenuhi kebutuhannya ya. Bahkan di sini juga tadi sudah sempat saya katakan juga bahwa rights approach ini juga memungkinkan masyarakat yang tidak mendapatkan layanan ya itu bisa untuk mengklaim ya untuk membawa ke peradilan terkait bagaimana hak mereka dilanggar ya. Oke, sebagai penutup di sini saya ingin memberikan sebuah quote yang menarik dari Mary Robinson. Jadi Mary Robinson ini adalah mantan presiden Irlandia ya, yang sekarang juga menjadi seorang komisioner tinggi di PBB, terutama untuk masalah-masalah hak asasi manusia. Dia memberikan sebuah quote yang saya kira sangat menarik. Kira-kira bunyinya seperti ini. Pengentasan kemiskinan itu nggak akan berarti apa-apa selama mereka nggak berdaya. Karena pengentasan kemiskinan yang tidak memberdayakan itu tidak akan berkelanjutan atau unsustainable. Ya. Kemudian pengintegrasian sosial yang dilakukan tanpa menyangkut hak-hak minoritas itu juga tidak bisa dibayangkan. Karena pengintegrasian masyarakat supaya mereka bisa blended ya, hidup berdampingan itu tentu tidak hanya memenuhi hak masyarakat yang mayoritas, tapi juga yang minoritas. Kemudian kesetaraan gender tanpa melibatkan hak perempuan itu juga sebuah ilusi ya. Ini juga ada sebuah quote yang menarik terkait full employment ya, pekerjaan secara penuh tanpa adanya perhatian terhadap hak pekerja itu tidak lebih dari sekedar eksploitasi, tidak lebih dari sekedar perbudakan. Karena sesungguhnya pekerjaan yang layak itu harus memenuhi hak-hak para pekerja. Jadi logika untuk memasukkan aspek-aspek hak asasi manusia dalam program pembangunan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi dengan kita memasukkan agenda-agenda pendekatan human rights approach atau asasi manusia, maka niscaya program-program pembangunan yang kita berikan itu walaupun tujuannya sama, tetapi prosesnya akan sangat berbeda. Karena prosesnya tadi itu akan berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tentu fundamental untuk dipenuhi. Dan di sini dengan human rights approach, maka pembangunan itu bisa dilakukan dengan lebih inklusif karena melihat bahwasanya kebutuhan setiap masyarakat itu berbeda dan human rights approach itu akan selalu berkembang, yang mana
aspek-aspek baru dalam yang dianggap sebagai bagian dari human rights itu tidak lepas dari anggapan bahwa aspek-aspek baru tadi akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini adalah referensi yang bisa saya berikan untuk teman-teman nanti membaca lebih jauh ya. Ini ada juga video referensi, nanti bisa dilihat. Nah, kita sudah sampai pada ujung perkuliahan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Tetap berada di rumah ya. Stay home, stay safe, dan salam PSBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.